Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perancangan data warehouse transaksi obat-obatan Rumah Sakit ABC Palembang oleh Tri Devianti 1801552035 bersama Angelika Yuliani Prasetyo 1801552043. Jurnal Perancangan Data Warehouse Transaksi Obat-obatan pada Rumah Sakit ABC Palembang disusun oleh Kemas M. Wahyu Hidayat, Sigit Warisman, Mardiani SSI MTI, Jurusan Teknik Informatika STMIK GI MDP. Data warehouse. Sebelumnya, untuk pertama kalinya kita harus mengetahui tentang data warehouse. Adalah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Ada dua karakteristik data warehouse. Yang pertama, berorientasi subjek. Data warehouse didesain untuk menganalisa data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi. Kedua, terintegrasi. Data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan lainnya. Profil singkat tentang Rumah Sakit ABC Palembang. Rumah Sakit ABC Palembang merupakan instansi yang bergerak di bidang kesehatan Palembang. Setiap tahunnya rumah sakit melakukan pendokumentasian data-data, baik itu dari data obat-obatan untuk dilakukan proses pendokumentasian ke dalam format Microsoft Excel. Tahapan pendokumentasian tersebut dilakukan oleh setiap bagian yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Tahapan data warehouse. Pemilihan proses. Pemilihan grain terbagi dalam transaksi obat berdasarkan waktu, transaksi obat berdasarkan asuransi, transaksi obat berdasarkan apotik, transaksi obat berdasarkan pasien. Identifikasi dan penyesuaian dimensi. Ada dua: pemilihan fakta, penyimpanan pre-calculation di tabel fakta. Pemilihan fakta terbagi dalam fakta jumlah obat, fakta transaksi obat, dan penyimpanan pre-calculation di tabel fakta terbagi dalam fakta jumlah obat dan fakta transaksi obat. Memastikan tabel dimensi terbagi dalam dimensi waktu, dimensi nama dagang obat, dimensi nama generik obat, dimensi nama kelas terapi, dimensi nama nomor kelas terapi, dimensi nama pabrik obat, dimensi satuan, dimensi subkelas terapi, dimensi takaran. Pemilihan durasi data warehouse terbagi dalam tahun 2010, 2011, dan 2012. Pelacak dari dimensi secara perlahan. Tabel dimensi. Pertama, dimensi waktu. Pada tahun 2010, jumlah obat adalah 610.714. Pada tahun 2011, jumlah obat 516.155. Pada tahun 2012, jumlah obat 522.913. Grand total jumlah obat 1.649.782. Pada dimensi waktu terlihat terbanyak ada di tahun 2010. Kedua, dimensi nama dagang obat. Pada dimensi nama dagang obat, nama dagang obat dapat melihat total jumlah obat, yaitu pada tahun 2010 tabramycin golongan antibiotik itu berjumlah 129.488. Dimensi nama generik obat. Pada nama generik obat dapat melihat total jumlah obat per dimensi dengan generik obat.
yaitu non-generik paten oleh obat tobramycin G antibiotik itu sejumlah 578.759. Tabel dimensi nama kelas terapi. Dapat melihat jumlah obat berdasarkan dimensi nama kelas terapi. Contoh alergi dan imun dapat dilihat jumlah obat dari tahun 2010 berjumlah 9.483, tahun 2011 berjumlah 8.749, dan tahun 2012 berjumlah 8.669. Di sini dapat dilihat pada tahun 2010 itu terbanyak dengan jumlah 9.483. Dimensi nama nomor kelas terapi dapat melihat jumlah obat berdasarkan kategori nama nomor kelas terapi, yaitu pada tabel pertama itu berisi tentang nomor kelas terapi, itu 1 sampai sekian ribu. Nah, pada tabel barisan kedua 3, 4 itu jumlah obat yang dikonsumsi pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Kemudian dimensi nama pabrik obat, yaitu pada kolom pertama itu ada nama pabrik yang menjadi supplier obat tersebut. Dimensi satuan. Berdasarkan dimensi satuan dari jumlah obat dari tahun 2010 berjumlah 83, tahun 2011 berjumlah 51, dan tahun 2012 berjumlah 58 selama 3 tahun. Dimensi subkelas terapi. Dengan memilih kategori ini, subkelas terapi dapat melihat jumlah obat berdasarkan subkelas terapi. Sebagai contoh, subkelas terapi ACE inhibitor, jumlah obat dari tahun 2010 berjumlah 14.142, tahun 2011 berjumlah 12.080, dan tahun 2012 berjumlah 11.763. Jadi terbanyak itu ada di tahun 2010 berjumlah 14.142. Dimensi takaran. Dengan memilih kategori ini, dapat melihat jumlah obat berdasarkan dimensi takaran. Sebagai contoh, jumlah obat dengan takaran obat 0,9% botol 1000 ml dari tahun 2010 berjumlah 462, tahun 2011 berjumlah 449, dan tahun 2012 berjumlah 445. Dan dari tabel ini dapat diambil kesimpulan pada tahun 2010 yaitu terbanyak berjumlah 462. Oke, kemudian saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari tabel tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dalam merancang sebuah data warehouse dibutuhkan tool Microsoft SQL Server 2008 dan Microsoft SQL Business Intelligence Development and sebuah data. Serta dengan adanya data warehouse yang telah dirancang oleh penulis dengan melihat data obat yang ada pada pihak rumah sakit ABC selama 3 tahun terakhir, maka dapat dirancang data warehouse obat yang terdiri dari 2 fakta, yaitu jumlah obat dan jumlah transaksi.
Dengan menganalisis data warehouse, dapat dilihat dari data mentah yang telah diolah menjadi data warehouse obat, didapat informasi berupa total jumlah transaksi dan jumlah obat. Dengan melihat hasil perancangan data warehouse, maka dari hasil tersebut dapat dibuat laporannya. Kenapa pada tahun 2010 itu pasien yang membeli obat jumlahnya paling banyak, dan itu obat yang paling banyak dikonsumsi adalah obat berjenis tobramycin G antibiotik. Obat ini merupakan obat saluran pernafasan bagian atas. Itu karena pada tahun 2010 bisa jadi dikarenakan faktor cuaca pada tahun 2010 itu sangat ekstrim dan tidak menentu, sehingga menyebabkan radang pada saluran pernafasan atas. Dari sini cukup sekian penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.